Witan, Witan, gol! Selamat datang di bulan Oktober. Semoga kita diberi kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Kembali lagi di sini, aku akan memaparkan beberapa kejadian hangat dalam sepekan. Pertama dan seperti biasa, kita akan membuka Trend of the Week ini dengan deretan video yang viral di beranda media sosial. Ini adalah video pengkhianatan segala sekte mie instan. Mie-nya dihancurkan, lalu diulek sampai sangat hancur, lalu dimasak dengan air jadi bubur, lalu dicampur dengan bumbunya, lalu diiriskan mentimun di atasnya, lalu dicampur dengan nasi. Wah, ini sih namanya pengkhianatan yang hakiki. Video kedua masih tentang pengkhianatan. Ada pengguna motor yang membantu mobil yang sedang mogok. Ini sih lebih mengkhianati lagi ya dari sekte sesat tadi. Dan untuk kaum pembenci kecoa, video ini akan mengajarkanmu cara menghalau pergerakan hewan yang satu ini. Ambil tisu, rendam di air, lalu lempar ke arah kecoa yang sedang memantaumu. Dijamin bakal terdiam untuk sementara waktu sampai tisunya kering. Nah, sekarang lari. Sebelumnya mengenal Raihan, begitu caption video yang endingnya membagongkan ini. Apakah kamu familiar? Dan jika kamu gak bisa menemukan sosok Raihan, kamu bisa rental kekasih. Sebuah video viral yang bercerita tentang seorang pria yang membayar jasa rental pacar, membawanya makan dan nonton bioskop. Perempuan itu juga berlaku seperti selayaknya kekasih. Yep, ya karena dibayar. Semua masih dalam batas kewajaran kok, jika ada yang mempertanyakan tentang moral masyarakat ya. Jika tidak menemukan Raihan, juga pacar bayaran, cukup nongkrong aja lah sama kawan atau nonton sendiri di kamar. Karena kalau mau healing, meski punya banyak duit dan waktu, kalau hutan dan landscape alam udah hancur, kamu mau kemana? Karena kamu maunya healing, sedangkan korporasi dan negara maunya hutan hilang, khususnya di Papua. Itu tergambarkan jelas di video yang viral ini. Healing, hilang. Healing, hilang. Healing, hilang. Healing, hilang. Healing, hilang. Kalau alam hilang, bagaimana tong healing Oke, mari kita lihat yang sedang hangat diperbincangkan di dunia hiburan. Pertama dan yang paling hangat adalah kabar dari pasangan selebriti kamu, Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Pada tanggal 28 September 2022, Lesti membuat laporan ke polisian. Kabarnya dilayangkan untuk suaminya atas dugaan KDRT. Hal ini dibenarkan oleh Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi. Melansir Merdeka.com, kepolisian mengungkap latar belakang tindakan yang diambil oleh Rizky itu karena adanya dugaan perselingkuhan yang berujung pada tindakan kekerasan yang dilakukan aktor muda itu. Tidak diketahui tindakan seperti apa yang dimaksudkannya. Tapi ada kabar yang mengatakan bahwa Lesti dicekik dan dibanting ke kasur. Tersebar video juga kondisi sebuah rumah di mana terdengar suara teriakan perempuan dan laki-laki. Ironisnya, pasangan ini barusan aja memenangkan award sebagai Best Couple pasangan terbaik. Duh, karena gak ada yang hadir, pengambilan piala pun diwakilkan oleh hostnya. Kabar abusive juga datang dari YouTuber Chandra Liao yang kabarnya melakukan tindakan kekerasan dengan mantan kekasihnya. Kabar ini mencuat dari tweet Inaima
yang berpacaran dengan Chandra tahun 2021 lalu. Inaima menggambarkan pengalamannya dengan mantan yang ingin menabrakkan dirinya bersama untuk bisa mati bareng. Wah, benarkah yang dimaksud itu Chandra Liao atau mantan yang lain? Kita tunggu aja kabar selanjutnya. Ya, kehidupan emang selucu dan seironis itu kok. Kepada siapapun tetap semangat ya. Atau mari kita joget bersama Nasar aja lah. Tapi bukan joget mati lampu ya. Tapi joget sampai ke tiang seperti ini. Seru ya? Siapa yang ada di baris penonton? Ngaceng, ngacung. Dan siapa yang ada di barisan warganet terkait kabar somasi es teh Indonesia? Perusahaan minuman itu memberikan peringatan keras kepada salah satu akun di Twitter yang bernama @gandoi. Pasalnya, warganet itu memberikan kritikan kepada produknya yang dirasa sangat manis. Somasi pun dilayangkan dan diunggah ulang oleh akun yang mengkritik dengan bunyi caption meminta maaf kepada perusahaan itu. Warganet yang tidak terima malah mendukung Gandoi. Ganhoi apa Gandoi ya? Merasa perusahaan es teh Indonesia arogan tidak menerima keluhan dari masyarakat. Salah satu warganet malah menanyakan informasi terkait kandungan gula dalam produk itu dengan menyematkan akun es teh Indonesia. Yang lainnya memanfaatkan momen ini sebagai ajang promosi. Seperti perusahaan minuman Banana Milk Mujige ini mengunggah surat terbuka kepada warganet menyampaikan bahwa mereka menerima review jujur dan bahwa kandungan gula dalam produk mereka masih dalam batas aman. Dan salam kepada Rizkiana Hidayat, wakil Indonesia yang meraih gelar Miss Aura International 2022, salah satu ajang kecantikan taraf internasional. Rizkiana mengenakan gaun berlian di malam final yang sangat anggun dan cantik. Gaun seksi karya Fatir Muhammad yang sangat menawan. Well, mari kita lihat perkembangan apa yang sedang terjadi di ranah sosial politik. Pertama adalah aturan baru yang diterapkan di tubuh TNI. Mengutip VOI, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan revisi aturan Panglima TNI nomor 31 tahun 2020 dilakukan dengan tujuan untuk mengakomodasi kondisi umum remaja Indonesia. Aturan itu diantaranya adalah revisi syarat tinggi badan. Yang awalnya untuk calon taruna putra ialah 163 cm dan 157 cm untuk calon taruna putri menjadi 160 cm dan 155 cm. Nah, kalau yang ini adalah update dari hacker fenomenal Bjorka. Yang dikabarkan tak ada lagi kabarnya. Itu terjadi setelah anggaran untuk Badan Cyber dan Sandi Nasional diturunkan dan Undang-Undang PDP disahkan. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah undang-undang yang sedang disorot. Dengan adanya undang-undang ini akan menguatkan sanksi yang lebih jelas bagi pengelola data jika ditemukan lalai menjaga keamanan data masyarakat yang dikelolanya. Dari luar negeri, akhirnya Edward Snowden, mantan mata-mata dan keamanan Amerika yang justru membocorkan beberapa rahasia CIA dan bagaimana Amerika memata-matai warga dunia, akhirnya disetujui untuk menjadi warga negara Rusia. Diberikan langsung oleh Presiden Putin setelah Snowden berada di negara beruang merah itu sejak 2013 silam. Wah, makin seru nih pertarungan kedua negara. Tapi Amerika sebagai negara yang pintar dalam permainan di bawah meja, mestilah dicurigai. Update selanjutnya adalah dari kasus Sambo. Setelah banyak perkembangan terhadap kasus pembunuhan Brigadir J, kini ada lagi update kasusnya mengenai kong kali kongnya Sambo dan bandar judi besar Indonesia. Kali ini ada manifest penumpang pesawat jet pribadi yang ditumpangi oleh Brigjen Hendra Kurniawan untuk menemui keluarga Brigadir J terkait kabar tentang kematian anaknya. Saya mendapatkan eksklusif manifest penumpang pesawat T7JAB yang ditumpangi oleh Brigjen Hendra Kurniawan saat berangkat dari Jakarta ke Jambi dan sebaliknya. Perjalanan total bolak-balik 2 jam. Dan perjalanan dari Jambi menuju ke rumah Brigadir Yosua adalah 2 jam, bolak-balik 4 jam. Di sana sekitar 1 jam mungkin, jadi total 7 jam. Jika uang sewa pesawat pribadi 50 juta rupiah per jam, maka muncul angka 350 juta rupiah. Dari mana uang ini? Apakah uang pribadi atau uang yang seperti yang dikatakan oleh Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, merupakan uang yang
disuplai atau dibayari oleh mafia bandar judi online. Tapi menjadi hal yang perlu diselidiki. Tapi jika benar hal tersebut, maka bukan saja ini memunculkan sebuah kasus baru terkait dengan konsorsium 303 dari Kekaisaran Sambo, tapi juga ada kasus lain, yakni gratifikasi yang diterima oleh sejumlah oknum polisi. Apakah itu benar? Kabar lainnya adalah viralnya video Mbak Puan yang dilarang ibunya menikah dengan tukang bakso. Beliau sedang membagi-bagikan barang kepada warga, tapi dengan mimik wajah yang be aja. Oke, kabar terakhir dari ranah olahraga dan game. Pertama, mari kita ucapkan selamat kepada timnas yang menang atas Curaçao di Stadion Pakansari tanggal 27 September 2022 lalu dengan skor 2-1. Dengan kemenangan ini, Indonesia meraih poin 14,71 berdasarkan hitungan footballranking.com yang mengacu pada formula FIFA. Striker Curaçao Gino Van Kessel sampai merasa takjub. Penampilan timnas memang sangat memukau kala itu, terkhusus peran Witan Sulaiman. Sedangkan dari lapangan Tepok Bulu, tersebar kabar ketidakcocokan Kevin Sanjaya dengan pelatih kepala ganda putra, Harry Ipe. Mengutip CNN, hubungan Kevin dengan Harry mulai memanas sejak Indonesia Open 2022. Setelah 3 bulan berlalu, Kevin mengakui Indonesia Open 2022 bukan jadi satu-satunya penyebab permasalahannya dengan Harry. Ia merasa dianaktirikan semenjak masuk pelatnas Cipayung. Salah satunya saat Race to Olympic 2016, ia dan Marcus Gideon tidak diberangkatkan ke 2 pertandingan Eropa dan China Open. Tapi menurut PSSI, mengutip asumsi, Ketua Harian Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI, Alex Tirta, memastikan hubungan keduanya masih dalam kendali organisasi. Namun akhirnya mereka sudah berdamai. Harry meminta maaf kepada Kevin, begitupun Kevin juga meminta maaf kepada pelatih kepala itu. Hal ini berarti mengisyaratkan perdamaian ya.